Dalam mitologi Yunani, ada satu dewa yang sangat kuat dan dihormati di antara dewa-dewa yang lain. Dewa itu bernama Zeus. Zeus sangat kuat sampai bahkan dewa-dewa Yunani takut oleh sosok Zeus. Nah, bagaimana Zeus dapat menjadi dewa terkuat dan bagaimana ia menjadi pemimpin seluruh dewa-dewa mitologi Yunani? Let me explain. Zeus, atau dalam mitologi Roma bernama Jupiter, merupakan dewa langit dan guntur. Zeus sering digambarkan sebagai pria parubaya yang tinggi dan kekar. Ia juga digambarkan memiliki brewok dan rambut ikal panjang berwarna putih. Zeus memiliki beberapa kekuatan. Contohnya ia bisa mengendalikan petir dan hujan. Ia juga suka mengatur jalannya perang manusia. Diceritakan bahwa siapapun yang Zeus dukung dalam perang tersebut, maka akan selalu memenangkan peperangan. Namun bagaimanakah asal-usul Zeus? Diceritakan bahwa Zeus lahir dari Raja Titan bernama Kronos dan seorang Titan perempuan bernama Rhea. Nah, sebelum Zeus lahir, ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Kronos, ayahnya Zeus, akan dikalahkan dan diambil kekuasaannya oleh salah satu anaknya. Mendengar hal itu, Kronos kemudian menelan semua saudara Zeus untuk menghindari ramalan tersebut. Nah, Rhea yang tidak ingin Zeus ditelan oleh Kronos, kemudian menipu Kronos dengan memberikan batu yang dibungkus dengan kain supaya terlihat seperti bayi untuk ditelan oleh Kronos. Setelah menipu Kronos, Rhea kemudian menyembunyikan Zeus di sebuah goa di Pulau Kreta. Zeus kemudian dibesarkan secara rahasia oleh nymph bernama Amalthea. Sosok Amalthea sering digambarkan sebagai kambing betina, namun sering juga digambarkan sebagai sosok peri. Zeus dirawat Amalthea di pulau tersebut sampai ia dewasa. Setelah dewasa, Zeus bertemu dengan seorang Titan bernama Metis. Metis adalah seorang Titan perempuan personifikasi dari kebijaksanaan. Menurut beberapa sumber, Metis merupakan istri pertama Zeus dan juga ibu dari Athena, dewi kebijaksanaan. Dari pertemuan ini, Metis kemudian memberikan sebuah racun yang dapat digunakan untuk membebaskan saudara-saudara Zeus dari perut Kronos. Setelah pertemuan itu, Zeus kemudian meninggalkan Pulau Kreta dengan menyamar sebagai juru minuman. Zeus juga menyamarkan racun itu menjadi sebuah wine. Zeus kemudian memberikan wine itu kepada Kronos, dan Kronos yang meminum wine itu kemudian memuntahkan kelima saudara Zeus serta batu yang ditelan sebelumnya. Kelima saudara Zeus itu adalah Hestia, Hades, Poseidon, Hera, dan Demeter. Zeus kemudian memimpin saudara-saudaranya untuk melawan ke-12 Titan yang berkuasa saat itu, termasuk Kronos yang merupakan Raja Titan. Peperangan ini kemudian dinamakan sebagai Titanomachy. Setelah 10 tahun peperangan, dewa-dewa Olympus hampir kalah dari pasukan Titan yang dipimpin oleh Jenderal Titan bernama Atlas. Zeus yang hampir kalah tidak kehabisan akal. Zeus kemudian membebaskan anak-anak Gaia yang berbentuk monster bernama Cyclops dan Hecatonchires. Mereka kemudian membantu Zeus dalam peperangan. Karena bantuan itu pun, perang berhasil dimenangkan oleh dewa-dewi Olympus. Nah, setelah peperangan melawan Titan, Zeus membagi daerah kekuasaan kepada kedua saudaranya. Yang hasilnya adalah Zeus berkuasa atas Olympus dan bumi, Poseidon berkuasa atas lautan, dan Hades berkuasa atas dunia akhirat. Pada akhirnya, Zeus yang berkuasa kemudian pelan-pelan bertindak seperti Kronos, ayahnya. Ia menghukum semua musuh-musuhnya dalam peperangan dengan sangat kejam. Seperti Kronos, ayahnya sendiri, yang dipenjarakan di lubang Tartarus, dan Atlas, Jenderal Titan yang dipaksa untuk menopang langit. Melihat sikap Zeus yang seperti itu, Gaia, seorang Titan personifikasi dari bumi, tidak senang dengan sikap Zeus. Ia kemudian mengirimkan pasukan raksasa untuk menghancurkan Olympus. Dewa-dewi Olympus pun kembali berperang dengan raksasa. Perang ini kemudian disebut sebagai Gigantomachy. Gigantomachy berhasil dimenangkan Olympus dengan bantuan salah satu demigod yang merupakan anak Zeus bernama Herakles. Jika kalian penasaran dengan Herakles, saya akan menceritakannya nanti di video selanjutnya. Nah, setelah perang ini, Gaia yang masih marah kemudian mengirimkan satu makhluk mengerikan bernama Typhon. Diceritakan bahwa Typhon sangat mengerikan, bahkan dewa-dewi Yunani tidak berani sama sekali untuk melawan Typhon dan memilih untuk kabur ketika melihat makhluk ini. Hanya Zeuslah satu-satunya yang berani melawan Typhon. Meskipun kesulitan, Zeus berhasil menghabisi dan mengubur Typhon di bawah gunung volcano bernama Etna. Setelah semua kejadian itu, Zeus lalu menikah dengan dewi bernama Hera. Dari pernikahan ini, ia memperoleh anak-anak yang juga merupakan dewa-dewi Olympus. Di antara dewa-dewa itu ada beberapa anak yang merupakan dewa penting dalam mitologi Yunani, seperti Ares, dewa peperangan, dan Hephaestus, dewa api dan pandai besi. Meskipun Zeus sudah menikah dengan Hera,
Zeus diceritakan tidak setia dan sering berselingkuh dengan banyak perempuan, mulai dari dewi-dewi Olympus, Nim, bahkan seorang mortal atau manusia. Dari perselingkuhan ini, Zeus memiliki anak-anak yang berwujud dewa ataupun demigod, seperti Herakles dan Perseus. Meskipun menurut beberapa sumber, dari banyaknya anak-anak Zeus, anak favorit Zeus adalah Athena, dewi kebijaksanaan, yang mana hal ini sempat menimbulkan kecemburuan dari Hera. Cara Zeus dalam mendekati para selingkuhannya pun sangat aneh. Zeus sering berubah menjadi bermacam-macam bentuk untuk menggoda para selingkuhannya. Di salah satu cerita, Zeus berubah menjadi angsa putih untuk mendekati salah satu selingkuhannya yang juga seorang ratu Sparta bernama Leda. Sebenarnya masih banyak lagi cerita Zeus dan selingkuhannya. Jika kalian penasaran, saya akan membahas selingkuhan-selingkuhan Zeus beserta anak-anaknya di video yang lain. Nah, seperti yang telah saya ceritakan, Zeus sangat lemah dengan hawa nafsu. Ia juga terkenal dengan sifatnya yang munafik, manipulatif, dan pendendam. Zeus sering membuat aturan untuk para dewa-dewi Yunani, namun ia sendiri sering melanggar aturan itu. Zeus juga pernah membalas umat manusia karena telah mencuri api Olympus dengan mengirimkan seorang perempuan bernama Pandora. Pandora memiliki sebuah kotak hadiah dari Zeus yang terlarang untuk dibuka. Namun karena Pandora penasaran, akhirnya ia membuka kotak tersebut. Kotak itu sendiri berisi segala keburukan yang ada di dunia. Hal ini pun menyebabkan kesengsaraan bagi umat manusia. Nah, itulah sejarah Zeus menurut mitologi Yunani. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zeus dewa yang baik atau jahat? Komen di bawah. Komen juga jika ada kesalahan cerita, pertanyaan, ataupun request toko yang ingin kalian dengar ceritanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. And I'll see you guys in my next video. Bye.